Australia main api. Dan kini apinya mulai membakar jari mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Australia mengelus ego separatis Papua dari kejauhan, menyediakan panggung, menyuarakan narasi kemerdekaan, dan berpura-pura netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan Australia selama ini terhadap Indonesia sudah diambang batas. Karena itu, di zaman Presiden Prabowo ini tak akan membiarkan lagi terjadi kejahatan terus-terus yang seakan-akan mereka itu adalah penegak HAM, padahal mereka adalah penjahat HAM. Sebagai contoh, aborigin. Sudah berapa juta aborigin yang dibantai dan dibunuh oleh tentara Australia dan Inggris. Mereka disebut pelanggar. Atau seperti apa kedamaian? Ini adalah standar ganda dan ketidakadilan mereka. Jika negara lain mengatur negaranya sendiri, dianggap pelanggar HAM atau pelanggar hak asasi manusia. Kecuali mereka saja yang berbuat jahat, baru mereka tidak bisa disebut jahat. Ini adalah bajingan. Untuk itu saudara, kali ini kita kupas hingga tuntas. Bagaimana kisahnya? Ikuti media ini. Australia main api. Dan kini apinya mulai membakar jari mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Australia mengelus ego separatis Papua dari kejauhan, menyediakan panggung, menyuarakan narasi kemerdekaan, dan berpura-pura netral. Tapi saat Indonesia akhirnya berkata cukup, dan Rusia berdiri di sampingnya, peta kekuatan di Asia Pasifik mulai bergeser. Ini bukan lagi soal Papua, ini soal pesan keras. Kalau kalian berani ganggu wilayah kami, jangan kaget kalau kami balas lebih besar, lebih cepat, dan lebih terkoordinasi. Apa yang terjadi di Biak bukan sekadar operasi militer. Itu adalah peringatan strategis bahwa Indonesia tak akan membiarkan 1 inci tanahnya dijadikan alat tawar dalam permainan geopolitik. Saudara, kehadiran pangkalan militer Rusia di Papua atau di Biak itu merupakan sinyal bahwa Australia waspada. Jika tidak, kami akan habis kalian. Dan dengan Rusia masuk ke dalam permainan, sekarang kita bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengguncang stabilitas kawasan? Indonesia atau mereka yang diam-diam terus memprovokasi? Papua, Rusia, dan Australia. Siapa sebenarnya yang ganggu stabilitas? Dengar baik-baik, Papua itu bagian sah dari Indonesia. Titik. Mau dibolak-balik, mau dikritik dari segala arah, statusnya nggak berubah. Tapi entah kenapa, selalu saja ada yang peduli berlebihan dari luar. Negara-negara yang hobi mengurusi rumah orang lain, padahal urusan di rumah sendiri aja belum tentu beres. Salah satunya Australia. Nah, sekarang begini. Australia itu kelihatan manis di permukaan. Bilangnya peduli HAM, katanya demokratis, katanya cinta perdamaian. Tapi di balik itu semua, ada dukungan diam-diam, bahkan terang-terangan ke gerakan separatis Papua. Pertanyaannya, itu benar-benar soal hak asasi, atau justru ini cara halus buat ganggu stabilitas Indonesia? Indonesia bukan negara kecil, dan sekarang Indonesia nggak berdiri sendiri, ada Rusia. Ya, Rusia, negara besar yang tahu betul bagaimana rasanya jadi target propaganda dan intervensi asing. Dan aliansi Indonesia-Rusia ini bukan cuma basa-basi. Bukan sekadar foto bareng sambil senyum depan kamera. Ini kerja sama serius. Mulai dari latihan militer bareng, penguatan sistem pertahanan, sampai operasi gabungan buat beresin separatisme yang makin berani karena didukung dari luar. Biak jadi titik balik. Di sana Indonesia dan Rusia menunjukkan taringnya. Serangan presisi, gerakan cepat, separatis lari tunggang langgang. Dunia pun lihat, kalau soal kedaulatan Indonesia tidak main-main.
Dan Rusia, partner yang tahu kapan harus bicara, kapan harus bergerak. Sekarang kita masuk ke bagian penting, kritiknya. Kenapa Australia ribut waktu Indonesia beresin masalah dalam negerinya sendiri? Kenapa saat Rusia bantu, langsung keluar narasi militerisasi dan pelanggaran HAM? Lucu, ya? Waktu mereka kirim pasukan kemana-mana, disebut perdamaian. Tapi begitu Indonesia dan Rusia ambil sikap, langsung dilabeli agresif. Ini standar ganda yang basi. Australia takut? Mungkin, karena mereka mulai sadar, main-main di Papua bisa jadi bumerang. Mereka pikir Indonesia masih seperti dulu, sendiri, diam, defensif. Tapi sekarang beda. Indonesia sudah bangun dan Rusia berdiri di sampingnya. Politik global itu soal kekuatan dan pesan. Dan pesan yang dikirim Indonesia-Rusia jelas, jangan ganggu wilayah kami atau siap-siap hadapi akibatnya. Soal ekonomi, jangan salah. Papua bukan cuma soal politik. Di sana ada tambang emas, tembaga, potensi energi besar yang jadi incaran dunia. Jadi wajar kalau banyak yang ngiler, tapi jangan lupa, itu milik Indonesia, dan Indonesia berhak mengelola tanpa tekanan atau intimidasi dari luar. Sekarang mari bicara soal stabilitas kawasan. Kalau Australia benar-benar peduli pada Asia Pasifik yang damai, harusnya mereka bantu jaga stabilitas, bukan diam-diam lempar batu, sembunyi tangan. Aliansi Indonesia-Rusia bukan ancaman, tapi sinyal. Sinyal bahwa zaman di mana negara besar bisa tekan negara berkembang sesuka hati sudah lewat. Dunia multipolar sekarang. Ada kekuatan lain, ada suara lain. Dan kalau ada yang berpikir Papua bisa dijadikan pintu masuk untuk pecah belah Indonesia, ya, siap-siap kecewa. Papua bukan celah. Papua justru jadi fondasi solidaritas baru. Indonesia bangkit, Rusia hadir, dan stabilitas dijaga tanpa kompromi. Ingat, bicara soal kedaulatan itu bukan soal emosi, tapi soal prinsip. Dan prinsip itu, kalau diinjak, jangan harap dibiarkan. Jadi, kalau mau bicara Papua, bicara dengan jujur. Lihat konteksnya, lihat siapa yang provokatif, siapa yang reaktif. Dan kalau dunia memang ingin damai, hormati dulu batas-batas negara. Karena Indonesia tidak akan diam, apalagi mundur. Dan satu hal lagi, kalau keadilan global masih diukur dari siapa yang paling keras bersuara, bukan dari siapa yang paling benar berdiri, maka kita semua sedang berada di dunia yang salah. Papua, provokasi Australia, dan kebangkitan Indonesia-Rusia, siapa sebenarnya yang panik? Jangan salah baca peta. Ketika Indonesia dan Rusia beroperasi di Biak, itu bukan semata unjuk kekuatan militer. Itu adalah peringatan keras. Bukan cuma ke separatis, tapi ke semua pihak luar yang masih berpikir Indonesia bisa ditekan, diatur, atau dimanipulasi. Dan yang paling gelisah, ya, Australia. Coba pikir. Kenapa tiba-tiba media barat rame memberitakan krisis kemanusiaan di Papua begitu Indonesia bertindak tegas? Kenapa selalu muncul narasi penindasan setiap kali aparat menegakkan hukum di wilayahnya sendiri? Padahal, waktu negara lain melakukan hal yang jauh lebih brutal, mereka sebut itu operasi penegakan perdamaian. Ironis? Sudah pasti, munafik? Lebih dari itu, Australia selama ini main dua muka. Di satu sisi, mereka ajak kerjasama, jalin diplomasi, senyum dalam forum ASEAN. Tapi di sisi lain, mereka biarkan, bahkan dukung, kampanye separatis Papua di dalam negeri mereka sendiri. Dari demo, penggalangan dana, sampai narasi di parlemen. Itu bukan ketidaktahuan, itu disengaja. Dan sekarang, saat Indonesia menggandeng Rusia, mereka mulai panik. Kenapa? Karena kini mereka sadar, Indonesia tidak sendiri. Ada Rusia, negara yang tak bisa diintimidasi, negara yang tahu permainan barat luar dalam, negara yang punya sejarah panjang melawan hegemoni. Dan aliansi ini bukan basa-basi. Ini konkret, bukan cuma jual senjata tapi berbagi data intelijen, strategi pertahanan, teknologi militer. Rusia melihat Indonesia bukan sebagai klien tapi mitra. Setara, sama kuat kepentingannya, sama keras tekadnya. Papua buat Rusia bukan sekadar konflik lokal. Ini ujung tombak geopolitik Indo-Pasifik. Siapa yang kuasai pengaruh di Papua, dia punya leverage di jalur laut utama dunia. Dan Rusia paham betul itu. Maka ketika Australia mulai ribut, itu bukan karena mereka peduli Papua, tapi karena mereka takut kehilangan kontrol. Sekarang mari kita buka topeng-topeng itu. Australia sering bawa jargon human rights ke meja diplomasi. Tapi jangan lupa sejarahnya. Tanah aborigin saja mereka rampas, budaya lokal mereka hancurkan, lalu hari ini mereka berani menggurui Indonesia soal Papua.
Ini bukan kritik kosong, ini kenyataan sejarah yang tak bisa dihapus. Dan waktu Indonesia bergerak, langsung keluar label militerisasi. Coba tanya, siapa yang punya basis militer di seluruh Samudra Pasifik? Siapa yang kerap campur tangan di Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa Timur? Bukan Indonesia, bukan Rusia, tapi negara-negara yang hari ini sibuk menuduh. Inilah masalahnya, standar ganda dunia internasional sudah terlalu lama jadi alat kolonialisme gaya baru. Tapi sayangnya, banyak yang masih ikut arus tanpa berpikir. Indonesia hari ini sudah beda. Ini bukan lagi Indonesia yang diam saat diganggu, bukan Indonesia yang minta maaf saat disudutkan. Sekarang Indonesia bicara dengan bahasa yang dimengerti dunia, aksi. Dan saat aksi itu didukung kekuatan global seperti Rusia, suara kita tak bisa lagi diabaikan. Soal ekonomi, jangan lupa, Papua itu emas, tembaga, gas, nikel, semua ada. Dan kalau stabilitas di sana terus diganggu, bukan cuma Indonesia yang rugi. Dunia juga goyang. Rantai pasokan terganggu. Investor ragu. Harga komoditas melonjak. Jadi jelas, siapapun yang main api di Papua sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Dan yang harus dicatat, Indonesia tidak anti kerjasama, tapi Indonesia anti intervensi. Kita terbuka untuk dialog, tapi kita tidak akan biarkan negara manapun, sekutu sekalipun, mempermainkan kedaulatan kita. Apalagi dengan dalih kemanusiaan yang dijadikan tameng politik. Jadi begini, Papua bukan pion, Papua bukan proyek politik internasional. Papua adalah tanah Indonesia. Dan Indonesia sudah bilang, tidak akan mundur 1 inci pun. Australia dan siapapun yang bermain di belakangnya harus sadar. Semakin kalian dorong, semakin kuat kami melawan. Semakin kalian provokasi, semakin kuat aliansi ini berdiri. Dan jika kalian mengira kami takut pada tekanan global, lihat lagi siapa yang sekarang berdiri di samping kami. Indonesia dan Rusia. Bukan hanya sekutu, tapi 2 kekuatan yang punya satu pesan jelas. Jangan pernah uji kesabaran kami soal kedaulatan. Sekarang kita buka peta besar. Ketegangan di Papua itu bukan cuma soal separatisme. Bukan sekadar konflik lokal yang bisa diselesaikan dengan dialog meja bundar dan foto-foto rekonsiliasi. Ini soal peta pengaruh global, soal siapa yang mengatur jalur laut, siapa yang menguasai sumber daya, dan siapa yang bisa berkata, ini urusan kami, bukan urusan kalian. Dan Indonesia akhirnya memilih berkata lantang, cukup! Lama kita bersabar. Lama kita diam saat propaganda ditebar. Lama kita menahan diri ketika negara lain mengatur narasi di media. Seolah Papua itu wilayah tanpa tuan, seolah rakyatnya boleh dibentuk menurut skenario asing. Tapi sekarang, dengan kehadiran Rusia di sisi kita, cerita berubah. Sebagaimana Presiden Australia, Albanese, mendikte Indonesia untuk melarang Rusia di Papua. Apa hak kamu? Sementara Australia jadi pangkalan AUKUS. Tampak tidak normal. Aliansi Indonesia-Rusia bukan reaksi emosional, ini strategi. Kita sadar, kita tidak bisa hadapi tekanan global sendirian. Maka kita gandeng negara yang paham rasanya dimusuhi karena berdiri di kaki sendiri. Rusia bukan malaikat, kita tahu. Tapi dalam politik global, yang dibutuhkan bukan malaikat, tapi mitra yang tidak akan lari ketika badai datang. Lihat bagaimana respons dunia saat operasi gabungan diluncurkan di Biak. Langsung ramai media internasional. Militerisasi meningkat. Indonesia harus ditinjau ulang oleh Dewan HAM PBB. Papua dalam bahaya. Lucunya, waktu kelompok bersenjata menyerang aparat, membakar sekolah, menyandera guru, dunia diam. Tidak ada sidang darurat. Tidak ada headline besar, tidak ada hashtag internasional. Kenapa? Karena mereka hanya peduli ketika negara seperti Indonesia berani mengambil kendali. Dan disinilah ironi global itu terasa. HAM hanya penting kalau menguntungkan politik luar negeri mereka. Sekarang mari kita bicara soal Australia. Negara ini selama bertahun-tahun berdiri nyaman di bawah ketiak barat. Menganggap dirinya penjaga moral Asia Pasifik, padahal seringkali jadi corong dari kepentingan ekonomi dan militer yang lebih besar. Mereka bicara soal perdamaian, tapi simpan pangkalan militer ASEAN di tanahnya sendiri. Mereka bicara soal Papua, tapi rakyat aborigin sendiri masih berjuang untuk hak tanah dan eksistensinya. Jadi ketika Australia mulai bersuara keras soal Papua, kita berhak bertanya, benar-benar peduli atau hanya ingin punya alat tawar terhadap Indonesia?
Ingat, Papua adalah kunci dari sisi energi, logistik, jalur pelayaran global, bahkan citra. Kalau Indonesia goyah di Papua, negara lain akan ikut mencoba merongrong wilayah-wilayah lain. Maka Papua bukan hanya soal Papua. Ini soal pertahanan nasional, harga diri negara, dan posisi tawar di panggung dunia. Militer? Cek. Pasukan kita dan Rusia tak hanya berlatih bersama, tapi juga berbagi skenario tempur. Kita siapkan bukan untuk menyerang, tapi untuk mencegah siapapun berpikir bisa intervensi. Ekonomi? Cek. Rusia bantu buka jalur ekspor baru. Kita tidak lagi tergantung pada pasar-pasar yang dulu merasa bisa mengatur kebijakan dalam negeri kita lewat tekanan ekonomi. Politik luar negeri? Cek. Indonesia mulai bicara lebih keras di forum-forum internasional. Kita tidak lagi sekadar ikut, tapi mulai menyusun agenda sendiri. Dan ini yang paling penting, Indonesia mulai dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Kepercayaan publik naik karena rakyat tahu pemerintah tidak lagi tunduk pada tekanan asing. Karena tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika terus dikendalikan narasi dari luar. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya yang terancam? Apakah separatis di Papua? Atau negara-negara yang selama ini nyaman memancing di air keruh? Dan siapa sebenarnya yang mengguncang stabilitas? Apakah Indonesia yang menjaga wilayahnya? Atau mereka yang menyusup dengan dana, narasi, dan tekanan diplomatik? Kalau memang dunia ingin damai, maka jawabannya bukan di propaganda, tapi di penghormatan atas kedaulatan. Dan Indonesia dengan Rusia di sampingnya hanya menegaskan satu hal. Ini tanah kami, ini hak kami, dan kami tidak akan lagi tunduk. Dan inilah pelajarannya untuk semua, bukan hanya Australia. Setiap kali sebuah negara coba ikut campur urusan dalam negeri bangsa lain, atas nama demokrasi atau hak asasi, mereka harus sadar, tidak semua bangsa akan diam selamanya. Indonesia hari ini bukan Indonesia yang bisa ditekan. Dan saat negara seperti Rusia ikut berdiri di samping kita, pesan itu jadi makin jelas. Kedaulatan bukan bahan tawar-menawar. Papua adalah bagian dari Indonesia. Titik. Siapapun yang mencoba mengoyak itu, baik dengan senjata, diplomasi, atau propaganda, harus siap menghadapi konsekuensinya. Tapi kita juga tak menutup pintu. Kita bukan bangsa pendendam. Kita bangsa yang mau diajak berdialog, asalkan dihormati, bukan didikte. Maka bagi mereka yang selama ini bermain di balik layar, kalau niatnya sungguh perdamaian, mari bicara sebagai mitra. Tapi kalau niatnya dominasi, maka bersiaplah menghadapi bangsa yang sudah tidak takut berdiri sendiri. Karena menjaga negeri ini bukan soal pilihan politik. Ini soal harga diri. Dan harga diri itu tak bisa dibeli, apalagi diintervensi. Demikianlah paparan opini Channel Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, agar pihak-pihak tertentu terutama Australia untuk tidak lagi bermain-main api dengan Indonesia karena jari-jarinya akan terbakar. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.